Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda, pembelajaran ke-6. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu ya buku tematik tema 3 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Pernahkah teman-teman membayangkan jika wujud benda hanya satu? Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Teman-teman tentu sudah mempelajari kan benda serta sifatnya. Sekarang mari kita lengkapi bagan setelah ini ya teman-teman. Benda memiliki 3 wujud. Yang pertama adalah padat. Sifat dari benda padat adalah bentuknya tetap dan bisa dipegang. Contoh dari benda padat ada meja, kursi, buku, dan bola. Kemudian wujud yang kedua yaitu cair. Sifat dari benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai bentuk wadahnya dan bisa dipegang. Contohnya ada air, sirup, minyak goreng, oli, dan bensin. Kemudian wujud benda yang ketiga yaitu gas. Sifat dari benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, memiliki volume dan massa yang berubah-ubah, serta tidak bisa dipegang. Contohnya untuk benda gas ada udara, asap, oksigen, gas dalam balon. Siti sedang memperhatikan timbangan untuk menimbang bayi. Semua timbangan berwujud benda padat. Apakah teman-teman pernah melihat timbangan selain berwujud benda padat? Ada beberapa satuan massa yang sehari-hari biasa disebut dengan berat, seperti kilogram atau kg, kemudian gram, dan ons. Ketiga satuan ini saling berhubungan. Nah, teman-teman ingat ya, untuk satuan berat biasanya menggunakan kilogram, gram, dan ons. Sekarang mari kita lakukan percobaan untuk menimbang dengan timbangan kue. Perhatikan berat benda 1 kilo dan 1000 gram. Apakah benda tersebut menunjukkan berat yang sama? Sekarang teman-teman perhatikan gambar dari ketiga timbangan kue tersebut. Coba, gambar pertama menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 10 ons. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan bahwa 1 kilo sama dengan 1000 gram. Dan gambar yang ketiga
menunjukkan bahwa 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, ini dia ketiga timbangan tadi. Teman-teman harus ingat ya, bahwa 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Kemudian 1 kilogram juga sama dengan 1000 gram. Dan 1 ons sama dengan 100 gram. Sekarang teman-teman buka bukunya halaman 112. Kita akan sama-sama menentukan satuan berat yang tepat. Yang pertama, berat badan Udin adalah 30 titik. Nah, kira-kira satuan yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah satuan apa, teman-teman? Ya, satuan kilogram. Jangan salah ya, teman-teman. Oke, sambil diisi. Kemudian yang kedua, ibu membeli telur seberat 1 titik. Apa satuannya, teman-teman? Ya, untuk telur menggunakan satuan kilogram juga ya, teman-teman. Kemudian nomor 3, berat cincin ibu adalah 3 titik. Ya, menggunakan satuannya gram. Untuk cincin ataupun gelang, kalung, semua perhiasan menggunakan satuannya gram. Kemudian nomor 4, gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue adalah 250 titik. Nah, kira-kira isinya apa, teman-teman? Ya, isinya adalah gram. Ya, untuk gula pasir menggunakan satuannya adalah gram. Selanjutnya, nomor 5, ibu memerlukan bawang seberat 100 titik untuk memasak. Kira-kira bawang menggunakan satuan apa ya, teman-teman? Ya, gram juga. Oke, diisi ya, teman-teman, dari nomor 1 sampai nomor 5. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Sekarang coba teman-teman buka bukunya halaman 114 ya. Mari kita lingkari bersama-sama kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Ya, di sana Miss sudah melingkarinya, teman-teman. Sekarang lanjutkan teman-teman ya. Yang pertama, yang sesuai dengan hidup sederhana yaitu rendah hati. Kemudian mubazir dan pelit itu tidak termasuk hidup sederhana ya, teman-teman. Kemudian secukupnya, ya secukupnya teman-teman lingkari. Selanjutnya boros. Nah, boros ini bukan termasuk hidup sederhana. Kemudian berlebih-lebihan. Ya, itu juga bukan hidup sederhana. Kemudian ada cermat dan berbagi. Nah, ini baru sesuai dengan hidup sederhana. Selanjutnya ada sombong. Sombong sesuai tidak, teman-teman? Ya, sombong tidak sesuai. Jadi jangan dilingkari ya. Yang terakhir ada hemat. Apakah hemat termasuk hidup sederhana? Ya, tentu saja. Oke, teman-teman, lingkari ya yang sesuai dengan yang Miss jelaskan. Sekarang Miss mau tanya nih sama teman-teman. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa coba alasannya? Ada yang tahu tidak? Ya, alasannya karena dengan bersikap sederhana, kita akan lebih pandai bersyukur. Sikap sederhana akan mengajarkan kita untuk lebih menghargai barang dan uang, serta mengajarkan kita untuk tidak boros. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Miss punya tugas untuk teman-teman grade 3. Yang pertama, mengerjakan halaman 115 bagian Ayo Berdiskusi dan halaman 116 bagian Ayo Berlatih. Semangat ya teman-teman mengerjakan tugasnya.
Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.